mewawancarai dua pengusaha yang menurut kami usahanya sangat hebat. Yang pertama, On The Spot yang bergerak di bidang kuliner, dan kedua, Perabot Rotan yang bergerak di bidang kerajinan rotan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Winda. Kedua, Dina Aji Sinaga. Ketiga, Fani Francisca. Dan keempat, Ziva Felika Fapriati. Sebelumnya, kenalin Bang, kami dari Universitas Sancang Kuning. Kami dapat tugas dari dosen buat mewawancarai usaha yang unik. Jadi kebetulan kami lihat kayak On The Spot ini usahanya unik karena mengolah kentang jadi kayak makanan yang lebih bagus lagi gitu. Dia tuh unik, terus sehat juga gitu. Jadi pengen mewawancarai gitu, gimana usahanya gitu, asal mulanya. Gitu. Boleh. Nama Abang Silakan. siapa? Nama saya Raju Turangga. Asalnya? Asalnya lahir di Duri, tapi besar di Pekanbaru. Jadi memang asli orang Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Udah lama buka usaha ini? Saya buka usaha kuliner khusus kentang ini ya, yang berbasis kentang ini tahun 2019, Mei 2019. Jadi per 9 Mei 2021 itu udah 2 tahun. Alhamdulillah masih bisa bertahan dan terus maju. Ini pusat awalnya di sini? Ya, Awalnya bukanya? ya yang memang betul-betul serius jualannya di pinggir jalan gitu, yang representatif tempatnya ya di sini. Berarti selama 2 tahun di sini aja belum ada Iya, pusat? iya. Udah ada cabang ya? Belum, Masih di sini? belum, masih di sini. Kecil-kecilan dulu. Nanti kita ada rencana mau buka juga cabang minimal 4 penjuru mata angin di Kota Pekanbaru. Amin. Apa motivasi Abang buka usaha ini? Ya, motivasinya memang pertama menawarkan ke masyarakat bahwa di sini kita mengeksplor kentang lokal pilihan yang kita gunakan di sini, bahannya dengan berbagai macam kategori menu yang ada, yang memang udah kita seleksi karena mungkin tidak begitu banyak yang mengeksplorasi bahan dasar kentang ini. Yang kedua mungkin alasannya supaya masyarakat ya bisa bisa merasakan pengalaman yang berbeda dengan olahan kentang menu yang ada di sini gitu. Jadi saya bikin menu yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang saya keluarkan, maksudnya sesuai dengan karakternya masing-masing yang ada di sini. Jadi mungkin belum pernah coba kentang panggang, belum pernah makan kentang sama kulit-kulitnya, jadi ada kentang panggang gitu. Inspirasi awal Abang tuh ada nggak sih? Kayak misalnya lihat dari mana gitu? Ya, kalau dibilang untuk basic itu saya memang bukan latar belakangnya dari tata boga, bukan dari yang belajar di kampus di sekolah, di kuliah yang jurusannya itu. Saya justru malah kerjaan saya videografer. Jadi ya ini saya bilang hijrah lah ya kan. Hijrah, tadinya saya dapur editing saya jadi dapur masak-masak. Tadinya saya motong-motong sayur, sekarang tadinya motong-motong gambar, sekarang motong-motong sayur. Jadi memang nggak ada basic sama sekali untuk itu, cuman saya memang lingkungan keluarga, orang tua, kakak saya suka bikin masakan-masakan bikin kue-kue, pastry gitu. Ya memang cukup, ya ada yang bilang memori kita itulah
tentang masa-masa itu jadi romantisme gitu. Misalnya ada apa namanya? Begitu saya terjun langsung, kalau dulunya orang tua saya, begitu saya terjun langsung mempraktekkan masa ini, jadi saya merasa lebih dekat aja dengan orang tua gitu. Itu apanya, latar belakangnya memang saya merasa ya dekat lah dengan orang tua, dengan saya, profesi saya sebagai seorang pengusaha kuliner gitu. Memang ya saya coba belajar juga ya, maksudnya otodidak, maksudnya meliterasi menambah pengetahuan saya tentang bahan-bahan, tentang masak-masak, terus tentang bumbu-bumbu, tentang olahan-olahan gitu, seperti kayak yang tadi itu bolognese gitu kan, kayak yang daging itu olahannya apa gitu. Ada chicken teriyaki, saya belajarnya dari otodidak, dari YouTube, dari surfing di Google lah. Jadi cuma belajar sendiri aja. Ya, otodidak. Feel. Ada nggak kendala-kendala yang dialami Kalau selama menjalankan usaha selama ini? menjalankan usaha ini memang pertama kali yang diuji itu adalah kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri itulah yang mungkin nantinya akan menjadi karakter. Jadi orang akan mempercayai kita, orang akan menyukai kita, orang akan membela kita gitu. Jadi kendalanya memang masih karena memang basicnya tidak kuat, cuman ya saya coba meyakinkan diri bahwa saya bisa mengeluarkan produk-produk yang akan disukai orang-orang, masyarakat yang khususnya suka makan kentang. Kendalanya itu memang pertama kali itu di kepercayaan diri. Cuman alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, itu berarti cukup percaya diri lah gitu ya kan. Berikutnya azan nih. Iya, kita jeda lah dulu ya. Lanjut. Ya, mungkin saya lebih suka bilangnya ini tantangan ya, bukan kendala. Ya, tantangannya mungkin beberapa menu yang saya sajikan di sini itu mungkin tidak begitu familiar, tidak biasa dimakan oleh masyarakat yang khususnya yang berada di Rumbai lah ya, karena jualannya di Rumbai kan baru lah namanya gitu. Ya, saya rasa saya perlu banyak cara untuk bisa mendekatkan pelanggan atau mendekatkan menu saya ke masyarakat gitu ya. Mungkin ya apa ya, kalau tantangannya ya mungkin seperti itu gitu. Jadi lebih kepada promosi harusnya gitu, lebih kepada sering-sering mempromosikan, memposting atau apa gitu. Kalau kendala apa ya? Kendala mungkin modal ya. Kalau kendala mungkin modal ya mungkin jadi dasar untuk membangun sebuah bisnis ya, sebuah usaha itu memang modal. Karena kita ini kategorinya family business, maksudnya usaha sendiri gitu, maksudnya usaha keluarga, usaha sendiri. Ya tantangannya memang ya itu kendalanya memang ya agak susah berbuat banyak karena memang modalnya memang kurang banyak. Kalau saya punya modal mungkin tempatnya lebih bagus lagi ya, sesuai dengan konsepnya gitu, mungkin lebih bagus lah gitu ya. Kalau yang ditanyakan kendala mungkin saat ini ya memang itu satu, memang harus bisa lebih sering
editing biar lebih Promosi gitu. lebih menu-menu di sini jadi lebih dekat, lebih akrab sama masyarakat. Ya, kalau itu bukan kendala. Kalau kendala mungkin ya modal aja sih. Kalau kendalanya modal aja. Apalagi ya kendalanya kalau bahan kayak bahan-bahan udah ini sekali karena saya memakai bahan lokal kan, maksudnya kentang lokal, bahan utamanya itu ya kentang lokal dan itu banyak sekali gitu. Mudah didapat. Kendala bahan apa lagi? Ya kalau untuk menu sendiri bukan kendala ya, maksudnya proses kita ada perbaikan gitu, maksudnya biar lebih baik lagi gitu. Itu learning by doing lah, maksudnya ada penyempurnaan gitu kan. SOP-nya maksudnya apa yang harus dikerjakan gitu kan. Itu bisa dikuasai nanti setelah biasa gitu. Jadi waktu di awal usaha ini modal sendiri. Modal sendiri. Itu tadi dapur editing, komputer itu PC. Jadi dapur masak-masak. Nah itu, jadi saya jual komputernya, saya investasikan ke sini, bangunannya, peralatannya, bahannya. Jadi selama buka usaha nih Bang, pendapatannya tuh udah balik modal. Kalau balik modal, kalau selama 2 tahun ini kalau berapa ya mungkin ada lah. Kalau balik modal ya ada lah. Ya itu. Besar nggak modal yang dikeluarin waktu awal-awal? Kalau awal-awal itu saya sekitar kecil sih, jutaan. Kalau misalnya ini kira-kira pendapatannya tuh sebulan tuh menetap, selama misalnya dalam beberapa bulan tuh menetap kah atau nggak nentu, misalnya dari berapa ke berapa gitu? Ini pertanyaannya serius ya, agak sensitif ini pertanyaannya kan. Ya di satu sisi kita ingin terlihat performa kita itu baik dan meningkat, alhamdulillah. Sampai sekarang saya itu bisa bertahan itu dengan alasan bahwa operasional itu tetap bisa tertutupi, saya bisa bawa pulang uang, bisa memenuhi kebutuhan keluarga juga di rumah, alhamdulillah gitu ya. Maksudnya kalau dihitung nominal ya mungkin saya nggak bisa paparkan juga. Tapi ya dengan bisa bertahan 2 tahun ini ya memang kegigihan kita juga gitu. Terus memang ya pasti operasionalnya nutup. Adalah keuntungan itu pasti ada. Dan ya karena mungkin memang belum terlalu rame ya, kayak orang buka terus rame ya, itu bisa jadi alasan juga, maksudnya ya saya juga nggak mau usaha yang viral terus tiba-tiba hilang gitu. Iya, langsung habis. Ya kan, maksudnya gini, banyak yang contohnya aja yang ada di teras food market ini, namanya areal ini teras food market, dulunya rame. Ada yang ada di banner-banner itu semuanya itu udah nggak ada lagi selain saya sendiri. Jadi mereka ada alasan untuk tutup, saya juga ada alasan untuk buka. Gitu. Jadi ya gitu. Terus sikap abang menghadapi pesaing gimana? Kan banyak tuh. Kalau saya justru main di zona yang tidak terlalu banyak kompetitor ya, karena saya melihat peluang di sini kompetitornya tidak terlalu banyak. Cuman saya sebagai pionir yang bisa dikatakan pionir, maksudnya yang
awal-awal mungkin membuka usaha kuliner berbasis kentang ini, ya tantangannya cukup berat gitu. Nah, kita harus melewati masyarakat yang memang mengkonsumsi nasi yang memang tidak ada pilihan lain selain nasi. Rasanya kalau belum makan nasi gitu ya kan, belum makan sayur kalau belum makan pucuk ubi gitu. Iya. Ya maksudnya ya gitu. Saya justru main di yang tidak banyak kompetitor, cuman banyak yang harus dilewati setelah nasi. Ada mungkin kalau malam ada mie, bakso, sate, yang macam-macam yang lainnya. Kalau bisa diklasifikasi, kompetitor saya itu justru di burger, kebab, nah, pizza. Nah itu saingannya itu di situ. Dan alhamdulillah ya selama kita bisa fokus, kenapa kita harus mikirin pesaing gitu, saingan. Kalau ada yang buka kentang juga di sini, mau jualan kentang di sini juga enggak masalah. Kayak di Turki itu, di alun-alun kota Istanbul itu, justru malah ini sekeliling itu banyak, ada puluhan yang jualan sama kentang. Jadi selain kebab di Turki itu ada kumpir juga namanya. Nah kalau di Turki yang baked potato itu tadi kumpir. Ya. Jadi tidak masalah sebetulnya kalau ada saingan. Saya justru lebih fokus ke mencari cara supaya usaha saya ini bisa tumbuh dan berkembang gitu. Melakukan hal-hal walaupun kecil, tapi itu adalah upaya untuk bisa saya tetap bisa menu-menu saya ini bisa tetap dinikmati oleh masyarakat gitu. Sejauh ini respon konsumen terhadap makanan abang gimana? Ya kalau kita bicara bisnis kuliner gitu, kita tidak cukup kita bicara produk, kita tidak cukup bicara produk juga. Kita harus kita juga harus melihat faktor-faktor lain, seperti misalnya memang orangnya sendiri, terus tempatnya juga gitu. Jadi ada faktor-faktor yang itu. Alhamdulillah konsumen balik lagi, alhamdulillah yang suka gitu ya kan. Balik lagi. Ya butuh waktu untuk orang menyukai kita gitu. Butuh waktu untuk orang percaya apa aja yang kita bikin enak gitu. Butuh waktu untuk mereka akan membela kita, malah mereka mempromosikan kita gitu. Butuh waktu. Alhamdulillah ya banyak juga yang balik ke sini bawa temannya lagi, bawa teman yang lain gitu. Jadi konsumennya menjadi makin luas gitu, jadi makin banyak. Alasan saya pertama kali buka di sini memang dalam pikiran saya itu di mana tempat-tempat yang maju itu adalah tempat-tempat yang berdekatan dengan kampus. Iya. Ya, makanya saya di sini, ambil di sini. Selain fasilitasnya juga cukup lah ya, maksudnya agak luas, terus ada toilet, ada apa, parkirannya juga memadai, ya cukup lah gitu ya. Dan dekat dengan kampus, ada 3 kampus kan di sini, Unilab, BCR, Undri ini kan, Pendor ini kan, ya ada sekolah-sekolah lain juga. Ya kalau saya sasar memang anak-anak kuliahan dan umum, karena kalau saya ngejar kelas-kelas karyawan atau pegawai kerja itu di sini perkantorannya kurang. Justru yang banyak di sini ini mahasiswa dan umum lah. Mahasiswa dan Untuk promosinya sekarang dari mulut ke mulut atau udah ke sosial media? Iya, kalau saya kelola sosial medianya di Instagram dan akun pribadi. Instagramnya
add on the spot, baked potato on the spot. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Nama lengkapnya Sugianto, panggilannya Pak Yan. Pak Yan. Kira-kira Bapak udah lama buka usaha nih, Pak? Lama dari bulan 6 ada ulang tahun nih, bulan 6 tahun 94. Emang di sini aja tempatnya ada? Nah, pertama di sana di Sari sana, jauh dari sentral sini kan, nanti berapa tahun karena cuman ada 2 tahun berapa tahun tinggal lagi sini, dari sini di sana. Berarti dari tahun Itu lah yang 98. Dona itu tuh selain tempat ini 2008. Oh. Berarti memang Bapak pemiliknya? Iya, karena ibu. Kira-kira apa motivasi Bapak, Pak, buka usaha rotan gini? Motivasinya, pertama itu punya ilmunya dulu. Kalau saya ilmunya gimana mau apa kan mau usaha kan pertama mau skillnya dan punya. Ya kita dapatkan dari apa juga dari dengan orang tua juga dari sekolah ya bantu orang tua lah. Udah mapan rasanya untuk membuat produk rotan lalu ada keluarga udah bisa menghasilkan bisa keluarga ya keluarga coba dari dulu sini bekerja dulu bukan langsung saya apa ya kerja dulu berapa tahun ada sekitar 2 tahun lah dari hasil itu tuh baru kita kumpulkan ya kan kita sisakan dari apa keluarga kan keluarga dulu buka tahun 6 tahun 94 pegang modal 5 juta sewa tempat setahun 1.200.000 sisanya baru dimodalkan yang kerja bapak langsung dibantu oleh ibu itu bisa juga dan itulah ya karena situ terlalu jauh dari sentralnya di sini kita dulu kilometer 1 nih kita kilometer 2 jadi pindah di sini cari tempat lagi saya alhamdulillah mulai produksinya dari apa yang belum banyak pemakaian biaya kosnya lah seperti parsel tau kan banyak parsel kan nah, itu kan udah di rotan dibuat udah jadi udah bisa dijual kan gitu lama kelamaan berjalan juga modal pas dari rencana setelah itu ada konsumen yang setiap konsumen kita bawa ke keluargaan kita bawa kasih harga produk kita yang terbagus yang termurah jadi wah tertarik dia perusahaan membantu secara pemodalan Pak udah pernah pinjaman modal Pak belum mau dibantu kalau umpamanya apa sesuai dengan kemampuan saya ya saya terima cuma nanti gimana buat proposalnya nah Bapak tinggal isi aja ini dari apa dari perusahaan BUMN kan dulu kan sisa laba keuntungannya kan diapakan ke UMKM kan tapi yang mana yang kenal aja yang kenal kan itu Superior Indonesia gitu.
dapatlah mengajukan modal 20 juta selama 3 tahun. Kita Paboro itu gampang ya. Ya kita investasikan 5 juta, yang 15 juta berapa kali lagi ke bahan kan, untuk kas karyawan gitu kan, ya tambah karyawan 1 orang udah bisa jalan terus kan. Itu ya namanya kita usaha kan. Apapun hidup ini kalau kita usaha rezeki kita ada aja kan gitu ya kan. Gitu. Berlanjut ada tender dari perusahaan seperti Chevron dulu, tapi melalui Chevron kita langsung ke ada yang dari PT Dakyat Perawang, ada juga tender berani kita ambil kan, berani kita berpacu. Karena gimana kita berani, kita sumber bahan setengah jadi ini kita olah kan bahan setengah jadi, bukan bahan mentah. Kalau bahan mentah kan nggak mungkin langsung dijadikan produk mebel kayak ini lah, kecuali parcel tadi bisa 1 hari 2 hari dikeringkan tuh udah bisa dibentuk, bisa. Jadi itulah sampai sekarang di tanah, di rumah, juga mobil, apapun ikut juga kerja. Makanya tadi buka baju aja kena panas. Jadi di rumah ada kerja sekarang, ada sekitar karyawan seluruhnya ada, kalau digabung ya ada sekitar 12 orang. Masuk di rumah ada sekitar 7 orang. Di rumah ada lagi buat ini bengkel. Jadi dari pembuatan perakitan rangkanya sampai penganyaman dan penyikatan dekorasinya baru bawa sini finishing. Itulah motivasinya dulu, karena ilmu. Kalau kendala-kendala yang dialami, Hambatannya hambatannya pertama dulu, karena rotan ini dikerjakan atau diproduksi secara manual kita pakai tenaga manusia, kan gitu. Manusia yang bekerja itu sekarang yang minat di sini ini boleh dikatakan enggak berapa lagi. Jadi generasi penerus lah ya. Tidak ada lagi rotan kalau Muhammad udah tua udah pada pulang kampung dia kan ke Pala sana kan, nggak ada lagi generasi generasi penerusnya, nggak ada lagi. Di situ tuh berkali-kali bapak bilang sama mahasiswa yang wawancara, baik itu dari pemerintah, baik itu dari sekolah-sekolah, untuk pelatihan kerajinan rotan ini jarang sekali, jarang sekali. Karena itu yang kedua, yang betul kalau dilatih itu yang betul-betul ada kemauan. Kadang-kadang nggak perlu bang, kalau sekolah perlu, cuman tingkat ini rata-rata kan yang paling yang sarjana atau yang SMA usahanya nggak berapa orang, banyak kan SD, SMP itulah yang memang dia punya keterampilan, punya kemauan gitu aja. Cuman ya kalau dibarengin di sekolah ya bagus buat pengembangannya kan gitu. Nah, kendalanya itu satu, yang kedua material kita kan dari bukan ada yang ada di sini, bukan ada sekitar provinsi Riau, di luar provinsi Riau. Kadang-kadang ya kalau ada pabrik produksi kadang-kadang enggak. Nah, kita terbentur baik pengaruh alam seperti kayak kita rata-rata di sini kan dari Sumbar tuh kan ada pengolahan bahannya kan. Nah, jadi alam entah longsor entah apa itu sudah terhambat kemari kan gitu. Itulah akhirnya yang kedua cuaca ya juga tuh, kalau musim banjir atau apa yang terganggu juga kerjaan kan gitu. Nah, yang ketiga teknologi tempat rekayasa ini, kalau
mau apanya harus ada teknologi rekayasa gitu. Jadi nggak semata-mata tenaga manusia dibantu seperti pembentukan lalu pakai pemanasan aja kan, kita pakai power juga ya. Kalau umpama rekayasa bisa dibuat, nah, kalau kita nanti ciptakan orang dulu aja kan gitu. Nah, orangnya terpaksa lagi gitu, pasaran aja ya. Itu yang pentingnya material sama sumber daya manusia yang siap pakai. Ini barang-barangnya yang menjadi pesan orang semua atau memang Kebanyakan sekarang Bapak menerima barang pesanan. pesanan? Apa? Boleh dikatakan dia mengerjakan produksi sekarang barang pesanan aja, bukan barang pacaran. Ini kayak yang di semua. Ya, kita kan sekarang nih di anak Bapak kan kalau terdunia juga ada keluarga dia kan. Nah, dia sistem online juga, Instagram, ada jadi dari situ tuh sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Kalau dulu kan belum ada kan, ya nongkrong di sini aja kan. Sekarang udah ada itu orang jauh-jauh, orang apa kan, negara-negara nggak bisa. Jadi pada umumnya sekarang produksi yang diproduksi orang barang pesanan itu. Bagaimana cara Bapak menghadapi pesaing, Pak? Kan biasanya Menghadapi pesaing gampang karena kita kan langsung terjun kan gitu kan, langsung terjun. Kalau yang lain-lainnya kan ada sini. Kalau Bapak asli pengrajin ya, kalau ya ada yang masih belajar apa itu ada yang pedagang. Intinya pamannya dari buatnya dari rumah, pamannya kan nanti udah jadi. Pertama ada kita mutu ya. Yang kedua, setiap pematu sumben mau pesan sama kita desainnya kita mampu. Oh Pak, bisa Pak dari depan gini Pak, dengan cocok harganya ya bisa gitu. Nah tujuannya ya masuk. Kalau efisiensi agak susah, apa sebab agak susah kadang kita pengawasannya agak jauh di rumah lah. Dan pembuangan limbah itu kadang banyak yang terbuang, jadi kita nggak sering sekali aja kontrol kalau efisiensi ya agak kurang lah, masuk keterusan juga mengenai pemakaian material. Dari kerajinan rotan ini Pak yang paling banyak kali Jadi, sekarang karena musim orang pesta-pesta itu seperti kayak selfie itu ya, yang apanya keranjang tuh lah, untuk hari-harinya keranjang motor tuh itu orang bawa jualan. Nah yang keduanya nanti apa, kayak sekarang kan ini jarang orang buat bayi ya, jalan bayi. Nah, kalau sekarang ini itulah kita dekor tuh, diskusi teras ada juga. Kalau kita kemarin kan penyekatan orang luar kota susah, sekarang ramai orang kesini kan. Kebanyakan yang belanja itu orang luar kota, orang daerah Duri, Dumai, Bagan, Ujung Batu, Teluk Kuantan. Nah itu ada yang sistem dia bawa langsung, ada yang sistem kirim aja. Kalau muat di mobilnya, kita kan Bapak ngisi toko juga, ada lah, nggak ada mitra tokonya di Bupati. Toko mebel juga, tapi mebelnya bukan spesial mebel rotan, enggak. Mebel perawat lah, jadi maksudnya rotan gitu kan. Kalau usaha Bapak usaha ini pernah nggak kayak benar-benar sepi gitu Pak? Kayak nggak ada waktunya kayak nggak ada pelanggan gitu, ada nggak? Kalau dulu ya, kalau sekarang paling-paling itu waktu berapa lah,
waktu tanggal-tanggal muda, tanggal-tanggal tua, sudah itu pengaruh ke sawit. Sawit sekarang berapa? 1.000 lebih kan. Jadi kalau sawitnya 1.000 ke bawah, sawit pengaruh ekonomi kita sekarang ke sawit. Ya. Kalau makmur orang tua, otomatis orang tua ya, bikin rumah dia, bikin mebel rotan, sedianya ada rotan di depan